Lin, kenapa muka ditekuk gitu? Tahu Fanya nggak? Itu temen angkatan latsar kita yang dari biro sebelah. Aku baru denger dia diangkat jadi Kasubag Tata Usaha. Dan aku masih di sini jadi pelaksana. Jadi aku, Fanya, dan teman-teman yang lain tuh saling support. Kita berbagi info dan diskusi untuk merencanakan pengembangan karir kita. Ya termasuk itu, perencanaan pengembangan kompetensi. Itu dokumen kamu tentang pengembangan perencanaan kompetensi itu, kamu ajukan ke pimpinan, kayak aku. Oh ya, aku punya kabar gembira. Jadi sekarang kita udah punya aplikasi. Sistem penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Sekarang itu program pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi udah dikelola secara canggih dan profesional. Gak percaya? Yuk kita lihat yuk penjelasan Suri. Hai, perkenalkan saya Suri. Saya bertugas untuk menjelaskan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setiap PNS setidaknya harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Pertama adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan serta spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua adalah kompetensi manajerial, diukur, dikembangkan untuk memimpin serta mengelola unit organisasi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural, diukur serta dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Jadi, pengembangan kompetensi pada hakikatnya adalah upaya untuk mengisi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan pegawai dengan kompetensi yang dimiliki seorang pegawai. Manfaat bagi organisasi adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan organisasi, mewujudkan visi misi serta tujuan instansi secara optimal. Sedangkan, manfaat bagi pegawai adalah pegawai memiliki rencana pengembangan kompetensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas jabatan, pemenuhan kesenjangan kompetensi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan rencana pengembangan karir. Berikutnya, mari kita bahas bagaimana tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang terbagi ke dalam 5 tahapan berikut ini. Tahap pertama adalah pra-penyusunan. Dalam tahapan ini, pimpinan satuan kerja menentukan kompetensi utama satuan kerja, tim penyusunan, dan ketua tim penyusunan. Tahap kedua adalah inventarisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur pengembangan kompetensi. Proses inventarisasi ini akan menghasilkan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam formulir rencana pengembangan individu atau RPI. Sementara itu, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang akan dituangkan dalam RPI dapat berupa pendidikan lanjut, pelatihan klasikal, dan non-klasikal. Tahap ketiga adalah verifikasi. Dalam tahap ini, atasan langsung atau ketua tim penyusunan akan memeriksa kembali isi formulir RPI dengan rencana pengembangan yang telah disepakati bersama pegawai. Tahap yang keempat adalah validasi, di mana pemimpin satuan kerja akan memberikan persetujuan berupa pemberian tanda tangan pada formulir RPI yang telah diverifikasi. Dan tahap yang terakhir adalah penginputan. Pegawai mengunggah form RPI dalam aplikasi, lalu menginput rencana ke dalam aplikasi hcdp.kemdikbud.go.id.
Perlu dipahami bahwa dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai merupakan syarat untuk pengajuan usul tugas belajar, mengikuti program manajemen talenta, mengikuti pemilihan pegawai berprestasi, dan persetujuan rencana SKP pada tahun berikutnya. Nah, seperti itu Din prosesnya. Udah kan? Wah, kalau kayak gini caranya aku bakal semangat terus sih untuk ngerjain rencana pengembangan kompetensi. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi atau SPK yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, data rencana pengembangan kompetensi pegawai secara otomatis akan diolah sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kompetensi pegawai. Ayo, rencanakan pengembangan kompetensi Anda sekarang dan jadilah Smart ASN.